peta yang tepat, kan seperti itu. Oke, untuk hari ini pembelajaran kita, tujuan pembelajaran kita yaitu melanjut pembelajaran minggu lalu ya. Oke, bentar. Oke, ngeblank. Langsung aja lah. Bentar Ibu, ini kan dulu. Oke, udah nggak apa-apa kalau bisa. Mau muncul ya. Nggak usah di ini, nggak apa-apa. Kenapa jadi nggak muncul? Sebentar ya, ada kendala. Mungkin keluarin dulu aja. Ini nggak terus sambung soalnya. Jadi kok ngeblank? Laptopnya nggak kuat. Oke, ada sedikit kendala ini. Oke, baiklah. Karena nggak bisa di full layarkan, seperti ini aja kelihatan ya yang belakang? Kelihatan nggak? Oke, kelihatan. Kalau kelihatan langsung aja kita lanjut aja ini untuk pembelajaran hari ini. Kompetensi dasar kita adalah memahami unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Kemudian yang kedua, oke, satu aja yang ini ya, kalau misalnya mau membacakan boleh, tapi satu aja. Oke, kita lanjut. Kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini, oke, Mbak Ambar boleh dibacakan yang nomor 1. Oke, yang nomor 2 ada yang mau menyampaikan? Kerasin ya suaranya. Oke, Mbak. Oke, yang ketiga ada yang mau menyampaikan? Oke, silakan Mas. Peserta didik dapat menganalisis prinsip-prinsip berkarya seni rupa 2 dimensi dengan baik. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya, yaitu kalian dapat menjelaskan unsur-unsur, kemudian menentukan bahan dan teknik dalam berkarya seni rupa, kemudian kalian juga dapat menganalisis prinsip berkarya seni rupa 2 dimensi. Oke, kita lanjut. Nah, dari sini kalian bisa melihat gambar di depan. Nah, kalian bisa melihat kan? Oke. Ketika kamu melihat sebuah karya seni rupa 2 dimensi, aspek apa saja yang kamu lihat? Coba kamu amati, coba kalian amati aspek-aspek apa aja yang ada pada karya tersebut. Yang bisa boleh. Ada yang sudah ketemu? Ada apa aja? Gimana Mbak? Oke, gelap terang. Ada yang lain? Oke, warna. Kemudian apa lagi? Tekstur. Oke, ada yang lain? Bidang. Ada nggak bidang? Oke, apa? Raut. Raut itu bidang dan bentuk ya. Oke, selain itu? Ada? Iya, ruang, garis. Jadi dari gambar yang kalian lihat, kalian dapat menyimpulkan bahwa gambar-gambar tersebut memiliki unsur-unsur apa aja? Coba Mas. Unsur apa? Iya. Tadi disebutin ada apa aja? Oke, gelap terang. Kemudian tekstur, warna, bentuk,
Apa lagi? Oke, garis ya. Di sini kalian dapat melihat bahwa warna itu adalah unsur rupa yang paling apa? Paling menonjol, benar sekali. Oke, kalau begitu kita lanjut. Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke materi kita berikutnya. Ini udah termasuk pertemuan kedua. Kemarin juga udah Ibu jelaskan. Kita masuk ke bahan dan teknik berkarya seni rupa 2 dimensi. Oke, bahan adalah sesuatu. Ya, bahan adalah sesuai dengan keragaman jenis karya seni rupa. Bahan untuk berkarya seni rupa ini juga banyak macam dan ragamnya ya. Nah, jadi dalam berkarya seni rupa itu bahan yang digunakan itu macam-macam ragamnya, tergantung media apa yang kalian gunakan. Salah satunya bahan dalam berkarya seni rupa itu apa aja? Ya, cat. Oke, terus? Pensil. Terus? Kuas. Kuas itu bahan atau alat? Ya, bisa dibedakan ya. Bahan dengan alat itu berbeda. Apalagi? Oke, kalau kanvas itu apa? Ya, termasuk bahan ya. Bahan atau media utama yang dibutuhkan dalam berkarya. Oke, kemudian kita lanjut ke teknik. Nah, dalam berkarya seni rupa itu ada hal yang perlu kalian perhatikan dan sangat penting, ya, yaitu adalah teknik. Teknik itu bagaimana cara kalian membuat suatu karya ya, dengan berbagai cara seperti itu. Nah, di sini ada beberapa teknik. Yang pertama ada teknik linear, yang di belakang kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ini ada teknik linear, yaitu teknik menggambar ya, yang biasanya digunakan untuk menggambar. Teknik linear ini identik dengan atau ciri khasnya yang paling menonjol itu adalah garis. Ya, jadi kalau kalian melihat karya-karya seni rupa dengan menggunakan banyak garis, kalian bisa menyebutkan dengan teknik linear. Kemudian teknik blok, kalian bisa lihat itu teknik itu hanya menggunakan satu warna, ya biasanya menggunakan satu warna. Kemudian lanjut di berikutnya itu ada teknik arsir dan teknik dusel. Oke, kalau teknik arsir biasanya menggunakan bahan apa? Iya, pensil ya. Oke, teknik arsir itu identik juga dengan garis-garis. Untuk penentuan garisnya bebas, kalian mau miring, mau diagonal, vertikal atau zigzag tidak masalah. Kemudian yang berikutnya adalah teknik dusel. Sudah pernah berkarya dengan menggunakan teknik dusel? Belum. Teknik dusel itu hampir sama dengan teknik arsir. Hanya saja kalau teknik dusel itu setelah kalian digosok pakai jari atau pakai kertas lain. Namanya teknik dusel. Biasanya digunakan untuk membuat karya gambar biasanya ya. Karena dia untuk dusel sendiri bahan yang digunakan itu biasanya pensil atau crayon. Oke, selanjutnya ada teknik pointillis. Sudah ada yang pernah mencoba dengan teknik pointillis? Belum. Oke, teknik pointillis itu identik dengan pengumpulan ya titik-titik yang rapat ya. Jadi gelap terangnya juga dibuat oleh titik-titik. Biasanya kalau teknik pointillis ini menggunakannya bahannya apa? Oke, pena drawing pen ya. Pen itu apa? Iya, bisa pakai spidol kan gitu. Oke, atau pakai cat juga bisa. Kemudian yang berikutnya ada teknik akuarel. Teknik akuarel itu identik dengan penyapuan warna yang tipis. Biasanya menggunakan bahan cat air. Ya, oke. Selanjutnya ada teknik plakat. Teknik plakat ini identik dengan cat pewarna yang pekat. Ya, biasanya dia menggunakan cat-cat warna seperti cat poster, cat minyak, seperti itu. Kemudian akrilik ya. Kemudian untuk penggoresan catnya itu biasanya dia tebal.
Makanya warnanya akan lebih mencolok dan pekat. Itu teknik lakat. Kemudian untuk teknik semprot, udah tahu ya kalau teknik semprot? Ya, biasanya apa? Pakai apa? Pilok ya? Iya, bahannya menggunakan pilok. Jadi tekniknya ya disemprot seperti biasa. Kalian sudah menentukan temanya apa, kemudian sketsanya seperti apa. Nah, teknik membuat karyanya atau teknik finishingnya ya kalian semprot seperti itu. Oke, selanjutnya ada teknik cetak. Nah, dalam teknik cetak ini, karena teknik cetak ini ada berbagai jenis ya. Ada cetak tinggi, cetak ya datar, kemudian cetak apa? Iya, ada cetak dalam. Makanya untuk karyanya sendiri macam-macam. Ada reklame, ada fotografi, dan ada grafis. Seperti itu. Grafis itu teknik pembuatannya bisa kalian lihat gambarnya ya. Jadi teknik pembuatannya dia membuat cetakan dulu, baru bisa membuat karya. Jadi karyanya nanti dicap. Seperti itu. Kemudian kalau fotografi itu masuknya ke cetak datar ya. Jadi karena sifatnya print. Kemudian reklame juga masuknya ke cetak datar. Dari sini ada pertanyaan mengenai teknik-teknik berkarya seni rupa 2 dimensi. Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan materi berikutnya. Nah, ini sebenarnya sesuai dengan teknik yang kita gunakan, maka kita akan menghasilkan suatu karya. Nah, contoh-contoh karyanya sebagai berikut. Yang pertama ada gambar. Gambar ini bisa menggunakan teknik apa? Kira-kira yang kalian lihat ini, kan ada macam-macam gambar ya. Pakai teknik apa? Teknik apa, Mbak? Oke, teknik arsir. Ada yang lain? Teknik apa, Mas? Yang keras? Teknik apa? Apa arsir? Tadi kan sudah jelaskan ada arsir, ada plakat, ada akuarel, kan gitu. Oke, ada linier ya. Oke, kira-kira kalau dari gambar ini selain apa tadi Mbak? Arsir ya? Ada yang lain? Oke, dusel. Bagus. Ada lagi? Ya, kalau dilihat memang ada teknik dusel, kemudian ada teknik arsir, juga linier ya. Kira-kira bahannya apa? Ada yang bisa ini kan? Oke, menggunakan krayon. Oke, sangat bagus sekali. Berarti kalian sudah cukup memahami mengenai teknik dan bahan yang digunakan. Oke, berikut adalah hasil karya lukis dan sketsa. Beda ya, kalau lukis itu detailnya kelihatan, warnanya juga jelas. Kemudian kalau sketsa spontan. Jadi kalau sketsa itu dibuatnya dengan garis-garis spontan, itu namanya sketsa. Oke, kemudian yang berikutnya yaitu kartun dan karikatur. Kartun itu identik dengan penyederhanaan bentuk ya. Jadi objek-objek sesuai dengan proporsinya disederhanakan ke dalam bentuk-bentuk yang lucu. Itu namanya kartun. Makanya kalian bisa lihat tuh di sebelahnya. Kemudian karikatur. Oke, kalau karikatur sudah pernah lihat gambar karikatur? Oke, kalau karikatur identiknya apa? Iya, dilebih-lebihkan atau proporsinya tidak sesuai ya, distorsi ya. Biasanya karikatur itu identik dengan menyindir, kemudian digambarkan dengan kepala yang lebih besar daripada badannya. Oke. Kemudian dilanjut, nah ini vignette dan silhouette. Oke, yang sebelahnya adalah karya vignette. Oke, kalau karya vignette yang bisa menyebutkan itu kira-kira pakai teknik apa? Kalau vignette pakai teknik apa? Yang kalian perhatikan dalam karya vignette itu unsur yang paling menonjolnya apa? Oke, garis. Jadi teknik yang digunakan? Arsir, ada yang lain? Tadi kan sudah disampaikan, yaitu teknik linieria. Jadi ketika kalian menggunakan teknik linier, kalian juga bisa menghasilkan karya
vinyet karena identik dengan garis. Garisnya macam-macam, bisa garis lurus, lengkung, zigzag atau melingkar kan gitu. Kemudian siluet. Siluet itu bayangan ya. Pakai teknik apa kalau siluet? Pakai dusel. Apa kalau siluet identik dengan bayangan dan blok? Plakat. Iya, teknik blok. Siluet itu identik dengan teknik blok. Kenapa? Karena biasanya kalau siluet itu kan ngeblok dengan satu warna. Kalian bisa lihat itu gambarnya kan ada satu warna yang warna hitam. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, ini adalah teknik cetak tinggi karyanya. Ini karya cetak tinggi itu seperti ini. Jadi dibuat dulu cetakannya. Ya, jadi kalian buat desain dulu di media lain, hardboard biasanya ya, atau triplek. Hardboard sih biasanya yang digunakan. Kemudian kalian buat sketsa. Nah, sketsa tadi disisakan. Jadi bagian pinggir-pinggirnya itu dibuang. Nanti terbentuk motifnya, kemudian dicat, dilapisi cat, baru dicapkan. Nah, hasil karyanya contohnya seperti di sebelahnya. Biasanya dia cukup identik dengan warna hitam ya, hasilnya sama. Biasanya pakai ujung-ujungnya hasil karyanya kayak siluet aja. Nah, seperti itu teknik cetak tinggi. Kemudian ada poster dan fotografi. Oke. Nah, yang selanjutnya ada grafiti dan kaligrafi. Kalau grafiti ini yang paling menonjol apa? Oke, selain warna, bentuk apa? Bentuk apa itu? Iya, bentuk huruf ya. Jadi grafiti itu adalah karya seni yang identik dengan huruf. Jadi berbagai huruf kalian ubah kreativitas mungkin. Biasanya ya banyak digunakan kata-kata, bisa sindiran, bisa motivasi, bisa simbol saja seperti itu. Kemudian berikutnya ada kaligrafi. Kalau kaligrafi sering ya lihat ya. Kaligrafi itu karya yang biasa sering kalian lihat. Oke, sebelum Ibu bagi LKPD ada pertanyaan? Sebelum Ibu bagi LKPD-nya ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, silakan kalian bagi kelompok karena nanti Ibu akan membagikan LKPD-nya yang akan kalian kerjakan ya. Itu nanti kalian akan mengamati gambar ya. Oke, silakan kalian bagi kelompoknya satu kelompok 4 orang. Jadi silakan di ini aja. Langsung bergabung aja. Diangkat aja, diangkat. Itu langsung. Oke, sudah? Oke, kalau sudah Ibu bagikan LKPD-nya. Ini aman seperti ini posisinya, tak masalah. Iya, di sini, di sini. Oke, yang paling ujung.
Oke, sudah dapat LKPD semua ya? Oke. Ya, ditulis namanya. Oke, sudah bagian semua LKPD-nya. Yaitu silakan kalian tulis namanya, kemudian kelasnya, hari dan tanggalnya. Nah, setelah itu perhatikan perintahnya, yaitu kalian akan mengamati 3 gambar di atas ya. Dari gambar-gambar tersebut, silakan hasil analisis kalian uraikan sesuai dengan perintah pada kolom ya. Dalam kolom 1 yang diamati yaitu teknik yang digunakan. Jadi silakan kalian perhatikan di gambar nomor 1 itu teknik yang digunakan apa. Kemudian untuk kolom nomor 2 itu adalah unsur-unsur, kenapa Mas? Oke, untuk kolom nomor 2 unsur dan prinsip yang menonjol. Jadi kalian silakan uraikan dalam gambar nomor 1 itu ada prinsip dan unsur apa aja yang paling menonjol. Oke, kemudian yang nomor 3 itu silakan kalian amati juga mengenai objek yang nampak. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana objek yang paling menarik. Jadi kalian uraikan bagian mana yang menurut kalian bagian objek mana yang menurut kalian itu sangat menarik dan alasannya kenapa. Ya, seperti itu. Jadi kalian uraikan ya setelah kalian amati. Dari sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu kasih waktu 20 menit cukup? Oke, cukup ya. Kalau cukup, silakan dikerjakan. Silakan didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Kalau ada pertanyaan dan ada kesulitan, boleh ditanyakan pada Ibu. Iya, di sisi 1 ya, nggak apa-apa. Tapi kan tetap diperhatikan, didiskusikan. Kalau misalnya punya pendapat, boleh ya setiap ininya mau diisi semua nggak apa-apa. Diisi aja. Ya gimana? Iya diisi. Oh gini, untuk lembar LKPD-nya diisi aja semua. Jadi setiap siswa tetap mengisi. Nanti didiskusikan kecocokannya seperti apa, kan gitu. Nah nanti kemudian setelah didiskusikan, setelah kalian mendapatkan kesimpulan, nah nanti dipresentasikan, ya disampaikan. Jadi dalam presentasi juga ada tanggapan dari kelompok lain ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, waktunya 20 menit ya. Ini apa namanya? Dibuat aja kan di atasnya, tulis aja 1, 2 apa, nomor 2 apa.
untuk sumber yang pengen kalian dapat, untuk sumber yang kalian dapatkan, ini ya, kalian bisa buka buku atau cari di internet. Nah, boleh kalian cari di internet, hanya saja dengan ketentuan. Kalau misalnya nanti ada yang ternyata menggunakan HP tapi bukan membuka internet, ada hukumannya ya. Nanti maju sambil nyanyi dan menari gitu ya. Jadi untuk untuk cari sumbernya kalian boleh cari lewat internet. Oke, silahkan. Ada kesulitan? Ini? Ini ada yang ingin ditanyakan? Iya. Kan tadi sesuai dengan kelompoknya. Ini ada kesulitan. Bu, ini tekniknya ada yang juga. Perhatikan, kira-kira ada garis nggak? Oke, ada nggak? Ada. Oke, berarti kalau ada ya bisa. Ada. Oke, kelompok ini. Ada kesulitan, atau mungkin gambarnya nggak jelas? Jelas ya gambarnya ya? Kelihatan kan gambarnya? Kalau nggak jelas, oke sebentar. Oh iya ini. Nah kalau nggak jelas kalian bisa lihat gambar ini. Nama kelompok ini sudah ditulis. Ini. Satu, dua. Oke. Sudah selesai? Sudah selesai belum? Ini yang kelompok paling belakang sendiri ini gimana? Kok bingung? Sudah? Oke, ini belum. Ya udah nih kan diperhatikan unsur apa aja yang menonjol. Tadi kan udah dibahas. Oke.
Ini gimana? Kok diam-diam? Ini kan dibagi harusnya kan, kalau nyari misalnya si ini nyari yang bagian teknik yang digunakan kan gitu, kamu nyari ini apa unsur-unsurnya, jangan satu, kan ibu suruh diskusi kelompok. Kalau cuman satu yang kerja jadinya nggak diskusi kelompok namanya ya. Jadi silakan dibagi, nanti didiskusikan kira-kira cocok enggak, kira-kira kalian sepakat enggak kalau ini misalnya nomor 1 apa ini. Oke, tekniknya digunakan sama temennya gimana, sesuai enggak pendapatmu ini apa, dicocokkan dengan temennya yang lain, kira-kira sesuai enggak kan gitu. Kalau nggak muat apanya, kalau lihat di kertas lain nggak apa-apa, tulis aja di kertas lain dulu ya, di kertas, disambung di kertas. Kalau nggak muat disambung aja di kertas, kalau atau ditulis simpelnya aja Pak. Ini sudah. Sudah ya? Sudah. Oke, Bu, tambah kasih 5 menit lagi ya. Selesai ya.
Oke, sudah. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya. Ini kelompok. Kamu kelompok berapa? Sudah. Oke, nanya kenapa? Iya kan kelompok kali ya, kan tugas kalian jadi udah diamati, nanti dianalisis. Kalau sudah dianalisis nanti apa namanya di presentasi ya. Setelah presentasi nanti kalian menanggapi boleh menambahkan. Oke, jadi sudah semua. Oke, kalau sudah semua kelompok 1 sudah. Yang sudah kelompok berapa? Mana? Oke, kalau gitu kelompok 3 boleh menyampaikan terlebih dahulu hasil diskusinya. Ini itu aja nggak apa-apa sih. Ya, disampaikan berdiri menghadap ke temannya. Ya, tapi menghadap temannya yang lain. Coba yang lain perhatikan. Ini dari kelompok 3 ya, dari kelompok 3 ya. Ini menyampaikan hasil pengamatan nomor berapa, Mbak? Gambar nomor 3. Oke, silakan. Yang lain coba diperhatikan dulu ini. Dari kelompok 3. Mungkin di tengah sini aja, Mbak, biar enak, biar kelihatan. Iya, di tengah aja. Geser ke sana jangan lipat cahaya. Nah. Coba suaranya dikerasin lagi, Mbak. Yang belakang kedengeran nggak? Oke, dikerasin ya. Terdapat pada gambar 3, yang pertama ada garis, yang kedua tekstur, dan yang ketiga warna. Prinsip gambar yang ketiga, yang pertama ada warna yang tipis, menonjol, memiliki keseimbangan, memiliki proporsi. Bagian objek yang tampak ialah air, bangunan, jalan raya dan bagian objek yang adalah layar dan air seperti kendaraan. Mungkin ada yang mau menanggapi? Ya. Kelompok 6. Gimana menurut kalian? Itu dari pengamatan kelompok 3. Apakah benar yang disampaikan, teknik yang digunakan tadi?
Menggunakan teknik akuarel ya, Mbak? Menggunakan teknik akuarel. Gimana? Atau ada kelompok lain yang ingin? Gimana kelompok 3, kelompok 6? Kalian ini kelompok 6 mau nanggapi? Oke, jadi gini ya, untuk yang disampaikan ya sudah sangat bagus ya, unsur-unsur yang teknik yang digunakan tadi teknik akuarel, benar ya, benar menggunakan teknik akuarel, kemudian unsurnya ada garis, warna, prinsipnya ada keseimbangan ya, objeknya ada tumbuhan, bangunan, kemudian bagian objek yang paling menarik apa tadi, Mbak? Bayangan. Oke, bayangan yang ada di air. Oke, itu sangat bagus sekali dan presentasinya juga sangat bagus sekali. Boleh silakan duduk. Selanjutnya yang kelompok Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan. Suaranya dikerasin, Mbak. Suaranya yang keras, yang belakang nanti nggak dengeran. Yang belakang kedengeran nggak? Yang bacakan nama kelompoknya. Yang pertama pasangan alat ini, yang kedua Amerika Amerika, yang ketiga ada laki, yang keempat menjadi. Saya baca menggunakan teknik blok, menggunakan satu nama sehingga dua kalian tampak bentuk bloknya. Simpelnya bergerak warna, bentuknya besar, perhatian dan kelemahan. Objek manusia alat ibu dan anaknya, hewan angsa, alat ibu dan anaknya, dan juga angsa putih. Oke, lanjutnya objek yang tampak ke bagian objek yang paling menarik apa? Ibu dan anaknya, dan juga ada angsa putih. Apa? Ada angsa putih itu. Oke, ada angsa putih yang paling menarik. Oke, gimana tanggapan lain? Kelompok 5 ya? Oke, silakan gimana menurutnya? Menurut kalian, apakah benar untuk yang gambar 2 ya? Oke, gambar 2 itu menggunakan teknik blok. Kemudian unsur yang paling menonjol. Oke, unsur warna. Oke, gimana? Silakan. Silakan kelompok 5 atau yang lain, mungkin kelompok lain menanggapi atau mau bertanya. Oke, boleh silakan.
Gimana? Yang keras. Ada ditanyakan untuk memastikan karena di gambar 2 untuk kelompok 5 ya ada sinar itu sesuai dengan analisis kalian apakah benar-benar itu apa namanya teknik blok. Ada yang bisa punya pendapat kalau gambar nomor 2 itu pakai teknik apa? Atau hasil karya apa? fotografi. Kalau fotografi tekniknya apa? Ya, tekniknya cetak. Keluar dulu. Oke, kita lanjut. Oke, jadi yang nomor 2 tadi maksudnya teknik? Iya, kalau fotografi tadi kan tekniknya cetak. Ya, oke. Untuk kelompok 2 sudah bagus ya. Mungkin karena gambarnya mungkin atau bagaimana. Jadi untuk tekniknya masih bingung atau masih bingung tentang teknik? Soalnya kan ada gelap-gelap ya. Oke, karena mungkin gambarnya ada bloknya ya. Tapi kan kita bisa lihat kalau di situ sebenarnya adalah karya dari fotografi. Kan gitu. Kalau fotografi tekniknya pakai iya. Terima kasih untuk kelompok 2 bisa kembali duduk. Oke. Masalah nomor 3 ya. Kelompok nomor 1 ya. Oke, silakan kelompok 1. Kan sudah selesai kan? Ya, silakan disampaikan. Silakan ke depan. Recording stopped. Oke, silakan. Oke, silakan kelompok 1. Recording in progress. Silakan disampaikan pengamatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar pada merupakan karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan teknik fungsi dan prinsip yang menonjol, warna, garis, bentuk, dan bentuk. Objek yang tampak hewan dan tumbuhan. Bagian yang paling menarik objek hewan dan tumbuhan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, gimana kelompok 1? Ada yang mau nanggapin?
Sudah. Prinsipnya, yang ditanyakan prinsip yang menonjol pada materi nomor 1 dari hasil pengamatan kalian itu apa? Apa? Ya, coba disampaikan lagi. Kita dengar lagi. Dari prinsip yang menonjol pada gambar tersebut menggunakan seperti warna, garis, bentuk, dan laut. Kita sebutkan prinsip yang menonjol itu prinsip-prinsip yang menonjol. Ada yang mau menambahkan dari gambar nomor 1 prinsip yang menonjol itu apa? Oke, apa? Dari kelompok 3 ya? Prinsipnya ada keseimbangan warna. Keseimbangan warna. Terus? Ini ada apa? Proporsi. Oke, ada yang lain mungkin? Apa dari kelompok 2? Mungkin ada yang sampaikan? Apa kira-kira? Oke, jadi di gambar nomor 1 itu memang benar ya, untuk prinsipnya ada keseimbangan. Keseimbangan itu nggak harus warnanya ya, tapi secara keseluruhan. Kemarin minggu lalu juga udah dijelaskan tentang keseimbangan ada diagonal, asimetris, kan gitu. Gambar 1 termasuk keseimbangan. Asimetris, asimetris ya. Gimana kelompok 1? Bagian objek yang paling menarik sudah disampaikan. Oke, ada yang mau menanggapi lagi? Tidak ada. Ya, ada yang mau disampaikan lagi untuk kelompok 1? Oke, kalau tidak ada, akan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih ya untuk yang presentasi ini luar biasa untuk hasil presentasinya, hasil pengamatannya. Oke, jadi untuk kesimpulannya apa? Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Mungkin dari kelompok 7 ya. Apa kesimpulannya jadi dari pembelajaran hari ini? Coba berdiri Mas, berdiri dibaca yang keras. Apa yang udah kalian dapat? Oke, baik. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ada ya. Kemudian untuk refleksinya gimana? Kalian pembelajaran hari ini seperti apa? Pesan kalian yang mau menyampaikan? Apa yang kalian mendapatkan setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, dapat menentukan teknik dari berkarya. Oke, bagus. Ada yang lain pesannya setelah ini apa? Apakah pembelajaran yang menarik atau pesan kalian ketika kalian belajar ngomong seperti apa? Yang menyampaikan atau mempersulit kalian atau malah semakin mempermudah karena kalian
Mudah ya. Oke. Baiklah kalau gitu. Baiklah kalau begitu. Karena sudah habis untuk hari ini pembelajaran cukup baik ya, karena sudah tampil dengan baik. Kemudian untuk tugas kalian di rumah, silakan nanti kalian di rumah mencari hasil karya seni rupa 2 dimensi yang ada di sekitar kalian, ya. Kemudian nanti kalian foto 3 karya saja. Nanti kalian foto, kemudian kalian tentukan jenisnya apa, kemudian kemudian unsurnya, objek yang paling menarik itu seperti apa. Nanti kalian beri keterangannya di bawah gambar. Jadi silakan mencari di sekitar kalian hasil karya seni rupa 2 dimensi, apapun itu bentuknya. Tadi kan sudah disampaikan contoh-contohnya ya. Kemudian nanti kalian foto, setelah kalian foto, kalian cetak, kemudian kalian print, kalian tempel, bawahnya kalian beri keterangan. Disampaikan tadi tentang jenisnya, teknik yang digunakan, kemudian unsur-unsurnya, objek yang menonjol, seperti itu ya. Itu untuk tugas yang di rumah. Kemudian untuk minggu depan masih berhubungan dengan berkarya seni rupa 2 dimensi. Hanya saja minggu depan kita akan masuk pada berkaryanya. Jadi kalian akan menciptakan suatu karya seni rupa. Jadi silakan di rumah juga kalian pelajari mengenai berkarya atau membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan melihat objek. Nah, nanti di rumah silakan kalian pelajari untuk pembelajaran kita minggu depan. Oke. Baiklah kalau begitu untuk hari ini ditutup ya. Akhiri sebelum diakhiri, mari kita berdoa untuk mengucap rasa syukur ya, karena pembelajaran hari ini. Karena kelasnya dipandu berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih untuk hari ini, Bu Airi. Selamat siang. Minta waktunya dulu ya. Baik Pak, Assalamualaikum. Lampunya. Halo Pak. Gimana Pak? Iya Pak. Oh gitu ya Pak. Iya Pak. Oh iya tadi Pak. Iya yang satu.
Suara Pak Iqbal putus-putus. Ya. Baik Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Waalaikumsalam.